Anak-anakku yang terkasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Pagi ini kita boleh belajar bersama, melanjutkan dari pembicaraan kita di pembicaraan yang lalu. Di bab yang sebelumnya kita boleh membicarakan mengenai aku sebagai warga gereja, tanggung jawab dan peranku sebagai warga gereja. Di materi kali ini, melanjutkan di materi itu, kita akan membahas selain menjadi warga gereja, kita juga menjadi warga masyarakat. Nah, mengapa kemudian kita bahas keduanya? Karena itu melekat dengan kehidupan kita. Karena kita dibaptis, maka kemudian otomatis kita menjadi warga gereja. Kemudian kita tinggal bersama umat di gereja. Namun ketika kita tinggal bersama dengan umat di gereja, kita juga tinggal dengan masyarakat yang lain. Kita juga tinggal dengan kehidupan masyarakat yang bukan hanya Kristiani, tapi kita hidup bersama dengan mereka yang berbeda agama, berbeda latar belakang kehidupan, berbeda latar belakang sosial, berbeda latar belakang visi dan sebagainya. Nah, dari situ kita kemudian hidup bersama, berdampingan sebagai anggota masyarakat. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita masih kelas 9 SMP misalnya, kita masih remaja, namun di situ otomatis karena kita tinggal bersama orang tua kita dan orang tua kita tinggal bersama dengan tetangga yang lain, maka otomatis kita menjadi warga masyarakat. Lalu pertanyaannya, apa kemudian peran kita sebagai anggota warga masyarakat? Apakah kita kemudian diam atau kita menjadi warga masyarakat yang berdaya? Nah, saya dan Anda, Pak Estu juga sebagai guru di lingkungan sekolah ketika kita bersama, tapi kemudian dalam hidup keseharian saya juga menjadi anggota masyarakat yang tinggal di tempat saya. Nah, itu artinya bahwa saya dan Anda, kita itu menjadi warga masyarakat. Untuk sampai pada kita mengenal bagaimana kita harus berperan dalam masyarakat, tentu kita mengetahui dulu apa itu masyarakat. Nah, di ujung pertemuan kita nanti kita akan melihat satu film yang menjadi tugas kita juga. Filmnya adalah film KTP. Nah, beberapa waktu yang lalu kru film ini menjadi begitu terkenal dengan film Tile. Ya, Anda tentu juga mungkin mau tidak mau juga tahu itu apa tuh film Tile, karena menjadi trending topik di banyak percakapan baik di media sosial maupun dalam percakapan keseharian. Film-film lokal Jogja itu menyeruak gitu, mulai ramai dibicarakan lagi. Salah satu PH production house-nya film Tile itu juga memproduksi, tapi beda kelompok sini sama-sama, tapi banyak krunya yang kena sama main di situ. Salah satunya film yang menarik juga menggambarkan masyarakat Jogja lagi adalah film KTP. Nah, nanti di akhir pembahasan kita akan melihat film itu dan kemudian sekaligus ada beberapa pertanyaan yang menjadi bahan evaluasi kita untuk mengenal aku sebagai warga masyarakat di film itu. Harusnya kalau menempatkan dalam perbincangan mereka, Pak RT dan para warga yang lain, aku itu menjadi siapa dan apa kemudian peranku. Baik anak-anakku, kita masuk untuk mengenal apa itu masyarakat. Nah, masyarakat itu dikenal dan diketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, kebudayaan yang dianggap sama itu adalah cara hidup bersama masyarakat. Nah, maka dari itu, karena itu cara hidup masyarakat, maka masyarakat adalah dikenal dengan mungkin teritorialnya, tempat tinggalnya, mungkin tradisinya. Maka kita bisa mengenal masyarakat itu karena kebudayaan yang sama. Sebagai contoh, masyarakat desa dan masyarakat kota. Anda yang tinggal di perkotaan adalah Anda masyarakat kota, dan ini sangat dekat dengan budaya tradisi. Di bawahnya nanti kita mengenal masyarakat modern. Nah, masyarakat kota agak cenderung lebih kemudian mengenal lebih dalam kemajuan teknologi dan pengetahuan. Polanya adalah kehidupan pasar yang kemudian lebih luas, lebih canggih begitu, dan kemudian
lekat dengan budaya dan tradisi industri, masyarakat industri. Nah, sedangkan yang tinggal di pedesaan seperti Pak Estu, itu dinamika masyarakatnya adalah dinamika tradisional, di mana masyarakat kebanyakan masih agraris, pola hidupnya dalam usaha pola pertanian dengan lekat dan tradisi lama, lekat dengan tradisi dan juga adat istiadat yang lama. Nah, dijelaskan di sini bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas di bidang industri dan juga pemakaian teknologi canggih. Sedangkan masyarakat tradisional adalah yang mereka yang kemudian banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Dalam gambar ini menggambarkan ini masyarakat perkampungan perumahan yang sedang bekerja bakti, dan ini masyarakat tradisional lama yang masih dengan pola ndoro tuan dan kemudian anak buahnya masyarakat kolonial. Pola gambar yang sengaja Pak Estu pilihkan untuk menggambarkan pola yang sangat berbeda zaman dan tradisi. Nah, dalam kehidupan itu setiap orang punya hak dan kewajiban. Nah, sebagai warga negara, kita setiap orang tentu memiliki hak dan kewajiban. Sebagai warga negara pula, kita dituntut untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Sebelum nanti kita mengenal lebih jauh apa itu haknya, apa itu kewajibannya, kita perlu tahu dulu bahwa ini perlu dilaksanakan secara seimbang. Artinya, kita tidak boleh hanya kemudian mengutamakan, menuntut haknya saja, atau dituntut kewajibannya saja, tapi mengesampingkan yang lain. Jadi kalau kita tidak boleh hanya menuntut hak kita saja, kemudian kita tidak mementingkan bahwa kita juga punya kewajiban. Demikian pula sebaliknya ya. Nah, kita punya macam-macam hak dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan di masyarakat. Hak untuk hidup, hak untuk memulai pekerjaan, hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan lain-lain. Dan itu kita nanti akan bahas satu persatu secara lebih pelan-pelan. Nah, kalau melihat gambar ini dalam masyarakat tradisi yang sangat lama itu, mereka dalam kehidupan masyarakat yang taruhlah juga pertanian tapi juga nelayan. Nah, di bawah itu adalah masyarakat tradisional lama yang kemudian lekat dengan tradisi perdagangan misalnya. Nah, kita juga memiliki selain hak, kita juga memiliki antara lain adalah kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan kemudian juga punya kebersamaan dan kerukunan demi kehidupan yang harmonis. Nah, nanti kita juga akan melihat bagaimana kemudian kitab suci mengajarkan kepada kita bersikap terhadap pemerintah. Setiap orang, maksud kami, memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang harus lekat dengan tanggung jawabnya terhadap pemerintahan. Ini nanti dalam kitab suci yang juga menjadi tugas kita mengajarkan bagaimana kemudian ajaran Yesus ini. Nah, haknya apa saja sebagai anggota masyarakat? Haknya adalah yang pertama adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu hak yang paling mendasar. Mengapa paling mendasar? Karena negara berkewajiban melindungi dan menjamin setiap orang agar hidupnya itu dapat hidup secara manusiawi dan bermartabat. Ini hak paling mendasar, maaf, di mana semua warga negara, saya dan Anda itu berhak mendapatkan ini. Kemudian hak kemerdekaan, setiap orang memiliki hak untuk mengatur hidupnya. Kebebasan ini sekaligus terikat dengan kebebasan dan kemerdekaan orang lain. Saya meskipun sebagai pribadi yang merdeka, saya tidak bisa kemudian memaksakan kemerdekaan saya kepada orang lain yang juga punya kemerdekaan yang lain. Artinya, kebebasan dan kemerdekaan kita itu terikat oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain pula. Nah, pentingnya sebagai warga masyarakat adalah bagaimana kemudian orang yang punya kebebasan dan kemerdekaan ini bisa diatur untuk hidup bersama, begitu. Nah, yang ketiga adalah hak untuk memiliki. Hak untuk memiliki adalah hak keberadaan seseorang secara ekonomi. Ini hak untuk memperoleh kebendaan secara ekonomi itu hak yang boleh kita miliki. Nah, karena saya mampu, saya bisa membeli, maka saya boleh untuk memiliki sepeda motor misalnya. Dan kemudian karena suatu kebutuhan saya pun berhak untuk menjualnya. Nah, itu hak untuk memiliki.
benda kita miliki karena kita mampu dan bisa, maka kemudian kita berhak untuk bagaimana memiliki benda itu maupun melepaskan benda itu. Kemudian hak yang lain adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Setiap orang itu berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis. Juga hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, saya dan Anda pun berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Kalau saya melanggar hukum, maka saya harus dihukum. Anda melanggar hukum, maka Anda juga harus dihukum. Maupun perlakuan keadilan atas hukum ini. Ini yang kemudian melekat siapa saja, entah dia seorang pejabat tinggi, entah dia sebagai anggota masyarakat biasa seperti saya, itu berhak mendapatkan ini. Lalu hak untuk mendapatkan pendidikan, ini diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan negara itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ini. Lalu hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan pekerjaan ini. Mereka boleh untuk memperjuangkan hidupnya, mendapatkan pekerjaan. Dan kalau tadi misalnya masyarakat agraris, masyarakat tradisional, masyarakat pedesaan seperti saya, semua warga berhak untuk kemudian hidup bersama mendapatkan pekerjaan. Lalu dari haknya itu bisa menggunakan sebaik mungkin, misalnya ikut bertani. Bagi yang tidak punya lahan, ya bisa menjadi petani penggarap, berbagi hasil dengan yang memiliki lahan. Begitu. Hak berkumpul dan berserikat. Hak dan berkumpulan berserikat adalah hak yang kemudian melekat pada hidup bersama kita semua. Saya dan Anda, kita boleh berkumpul, kita boleh berserikat, kita boleh punya organisasi. Hak untuk kumpul dan menjalankan agama, nah ini yang paling penting. Sebagai negara yang kemudian mengutamakan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka semua warga negara berhak untuk menyembah Tuhannya dengan cara agamanya masing-masing. Dan negara kita Indonesia itu memberikan kita ada 6 agama resmi oleh pemerintah yang boleh untuk kita kemudian ikuti. Entah kemudian kita ikut yang mana, itu kita berhak untuk memilih, kita berhak untuk memeluk dan menjalankan agama kita. Kemudian bagaimana kalau